saudara. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan untuk siang hari ini. Tuhan boleh tempatkan kita di tempat ini untuk datang kepada Tuhan, memuji dan menyembah Dia selalu. Amin. Mari sama-sama mau kita bangkit berdiri, kita mau menyatakan Tuhan, kita mau memuji Dia lebih lagi sebab Dia Allah yang sungguh baik di dalam hidup kita. Haleluya. Dengan gembira dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan. Mari sama-sama kita katakan. Dengan gembus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan. Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan. Dari umat yang telah dimenangkan. Dari umat yang telah Ayo kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Kita mengucap syukur bahwa kita sebagai umat Tuhan kita telah dibebaskan. Amin. Kita telah dipulihkan dan kita telah disembuhkan oleh Tuhan. Mari kita mau lebih lagi bertepuk tangan bagi nama Tuhan. Memuji nama Dia. Haleluya. Mari kita mau katakan ku dibebaskan, ku dilepaskan. Ku dibebaskan, ku dilepaskan oleh kuasa darah-Mu. Ku dipulihkan, ku disembuhkan oleh kuasa nama-Mu.
kemenangan. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita mau masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Kita mau menyatakan segala rindu kita kepada Tuhan. Mari Tuhan, Kau yang membawa setiap kami Tuhan untuk dekat kepadamu Tuhan. Kami rindu untuk mengenalmu lebih lagi ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang selalu menuntun kami. Kau Allah yang selalu menyertai kami ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pada siang hari ini Tuhan, kami merendahkan hati kami untuk datang kepadamu Tuhan. Sebab hanya di dalammu Tuhan, kami tenang, kami aman ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan, karena Engkau sungguh baik Tuhan di dalam hidup kami. Mari saudara kita mau menyatakan dekat padamu, itulah rinduku Tuhan. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Menyatakan dekat padamu, Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang
Tuhan Kau yang selalu menyertai setiap kami ya Tuhan. Karena kami tidak dapat berjalan sendiri ya Tuhan. Kami perlu Engkau Roh Kudus yang menuntun kami, yang menerangi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini Tuhan, kalau kami boleh Tuhan datang kepadamu Tuhan. Semua karena kasih-Mu, semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan, biarlah Engkau yang berbicara di tengah-tengah kami ya Tuhan. Bila firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami, yang bertumbuh, yang berbuah di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati akan Kau Yohanes Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau yang memberkati juga Tuhan setiap kami yang mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Kau Yohanes. Shalom saudara. Shalom. Saudara merasa diberkati Tuhan pada siang hari ini? Amin. Ya saudara, kita hari ini akan melihat firman Tuhan atau mendengarkan firman Tuhan yang bertemakan God's role in His children. Nah artinya saudara, peran Tuhan dalam anak-anaknya. Kalau saudara dengar kata-kata peran, apakah yang ada di benak saudara? Peran. Apa saudara kira-kira? Karena kita membahas peran Tuhan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Mungkinkah seseorang ini mempunyai peran yang banyak dalam kehidupannya? Mungkin gak saudara? Misalnya lah, saya ambil contoh. Ada seseorang, katakanlah dia ini mempunyai peran dalam keluarganya sebagai seorang anak. Benar ya? Tapi saudara, dalam lingkungan kantornya dia mempunyai peran sebagai seorang pekerja. Dan misalnya saudara dalam lingkungan gereja dia mempunyai peran sebagai seorang penata layan. Nah, satu orang bisa memiliki banyak peran, benar kan saudara? Nah, kalau kita melihat bagaimana Tuhan ini menyatakan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga memiliki peranan yang banyak dalam kehidupan kita. Benar nggak saudara? Tergantung dari apa, karunia apa yang Tuhan kasih kepada kita. Ada seseorang yang memiliki peranan dalam kehidupannya sebagai pengajar. Ada yang seseorang memiliki peranan dalam sebagai pelayan. Ada yang seseorang memiliki peranan dalam kehidupannya sebagai pemberita firman. Ada seseorang yang memiliki peranan dalam kehidupannya sebagai orang yang suka menasehati. Ada banyak sekali peranan dalam kehidupan seseorang. Nah, kita siang hari ini akan melihat apakah peranan Tuhan dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Yang pertama saudara, sebelum itu kita akan melihat bagaimana Tuhan ini merupakan Allah yang memberikan kita keamanan. Di mana saudara ayatnya kita akan lihat di Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata seperti ini. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi yang pertama kali Tuhan nyatakan bahwa Dia adalah Allah yang memberikan keamanan. Makanya saudara dibilang di sini firman Tuhan janganlah apa saudara? Takut. Kalau situasi itu tidak aman dalam sebuah kota, maka orang yang orang rasakan adalah rasa takut, tidak aman, tidak nyaman. Tetapi di sini Tuhan ini memberikan sebuah pengertian yang baru terhadap kita bahwa Dia adalah Allah yang memiliki fungsi menjadi sumber keamanan kita. Amin, saudara. Makanya saudara bisa lihat di dalam Mazmur Daud dibilang Allah itu adalah gunung batuku, tempat keselamatanku, benteng hidupku. Nah di sini Tuhan berkata janganlah takut sebab aku menyertai engkau dan janganlah bimbang sebab aku inilah Allahmu. Dan di sini Tuhan menyatakan bukan hanya Tuhan ini menyertai tetapi dikatakan karena Dia ini adalah Allah kita. Ini peranan Tuhan. Sebagai Allah artinya sebagai seseorang yang memegang kendali dalam kehidupan kita. Kalau saudara lihat katakan Allah itu adalah Raja. Ya kan, Allah itu adalah pencipta, segala sesuatu diciptakan, berarti segala sesuatu itu
dikendalikan oleh Dia. Bahkan saudara, kalau saudara lihat di kitab Yohanes 1 dikatakan bahwa semua itu ditopang oleh firman-Nya. Yang kedua, saudara, kita akan melihat firman Tuhan di sini menyatakan seperti ini. Masih di ayat yang 10. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Hal yang menarik di sini di firman Tuhan menyatakan bahwa aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau. Berarti saudara, Tuhan ini memberikan sebuah jaminan karena keberadaan Dia, maka kita memiliki pertolongan. Dan yang kedua dikatakan aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Saudara bisa bayangkan bagaimana ketika seseorang itu memegang tangan seseorang. Berarti ini dikatakan bahwa dia ini yang memberikan tuntunan. Dan Tuhan memberikan jaminan, dikatakan tangan kananku membawa apa saudara? Kemenangan. Ada ketika kita membaca ini kita bisa melihat kembali bagaimana ada peristiwa di mana bangsa Israel ini mengalami sebuah tantangan yang besar dalam kehidupan mereka. Kenapa? Karena ada seseorang yang bernama Goliat yang menantang mereka untuk 1 lawan 1. Di situ saudara, mereka ini tidak memiliki keberanian sama sekali untuk melawan Goliat. Kenapa? Karena firman Tuhan menyatakan bahwa badannya sangat besar sekali. Tetapi saudara melihat bahwa ketika Daud datang, yang walaupun dia sangat muda, bahkan pakaian perang pun gak bisa cocok untuk badan dia. Tetapi dia menyadari peranannya Tuhan dalam kehidupan dia. Saul dan bangsa Israel yang lain yang istilahnya memiliki badan yang jauh lebih besar, tetapi mereka tidak menyadari peranan Tuhan dalam kehidupan mereka sehingga mereka memiliki ketakutan terhadap Goliat. Hal yang paling berkesan ketika kita melihat apa yang Daud katakan kepada Goliat, dia bilang apa saudara? Kamu datang dengan pedang, tetapi aku datang dengan nama Tuhan semesta alam. Kenapa dia bisa ngomong gitu? Karena dia tahu apa peranan Tuhan dalam kehidupan dia. Bahkan dia itu ngomong sama Saul, dia bilang Tuhan yang sama yang telah membebaskan aku dari singa, serigala dan binatang-binatang buas, Tuhan yang sama yang akan menolong aku untuk menghancurkan Goliat atau mengalahkan Goliat. Jadi kita bisa melihat Daud ini mengerti benar peranan Tuhan, bahwa tangan Tuhanlah yang membawa kemenangan dalam kehidupan dia. Yang kedua saudara, kita akan melihat firman Tuhan di dalam kitab Yohanes 14 ayat yang ke-27. Kan saudara lihat tadi di kitab Yesaya 41 dikatakan jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Hal yang sama dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam kitab Yohanes 14 ayat yang ke-27. Firman Tuhan menyatakan seperti ini. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tadi firman Tuhan menyatakan bahwa Tuhan ini mau supaya kita tidak memiliki kegelisahan. Kenapa? Karena firman Tuhan menyatakan bahwa damai sejahtera itu diberikan Tuhan bagi kita. Peranan Tuhan dalam kehidupan kita adalah seorang yang memberikan damai sejahtera yang berbeda dengan apa yang dunia berikan. Tuhan Yesus bilang seperti ini saudara, apa yang kuberikan ini tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Nah, apakah yang Tuhan berikan seperti ini merupakan hal yang berbeda? Kita bisa lihat di ayat yang ke-26 atau ayat yang sebelumnya. Ayat yang sebelumnya dikatakan seperti ini. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kenapa kok Tuhan bilang damai sejahtera yang dia kasih gak bisa seperti yang dunia kasih? Maksudnya dunia itu gak bisa memberikan damai sejahtera yang seperti Tuhan Yesus berikan. Karena Roh Kudus hanya diberikan kepada orang yang mau percaya kepada Tuhan
Tuhan Yesus. Dan damai sejahtera ini berasal dari roh Tuhan. Nah saudara, kita akan melihat selanjutnya saudara, di firman Tuhan di dalam kitab Yesaya 43 ayat yang kedua. Yesaya 43 ayat 2 ini berbicara, mengokohkan kembali bahwa peranan Tuhan adalah Allah yang menyertai kehidupan kita. Firman Tuhan berkata seperti ini. Apabila engkau melalui air, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, sebab nyala api tidak akan membakar engkau. Nah, kalau di sini saudara kita bisa melihat bagaimana Tuhan sendiri meneguhkan janjinya di setiap keadaan yang kita alami, bahwa Tuhan ini akan selalu menyertai kita. Dan bukan hanya itu saudara, ini juga berbicara dengan hal yang lain, yaitu perlindungan yang daripada Tuhan. Kenapa? Karena saudara lihat di sini, kalau engkau menyeberangi melalui air, melalui sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Kalau kita dengar kata-kata engkau berjalan melalui api tidak akan dihanguskan, ini mengingatkan kita kepada peristiwa ketika Sadrak dan Abednego itu harus memilih keputusan apakah mereka akan menyembah Tuhan atau menyembah patung. Tantangan kehidupan yang mereka hadapi itu sudah di puncak saudara. Kenapa? Karena raja berkata, kalau kamu gak mau menyembah patung ini, maka kamu akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan hal yang menarik, firman Tuhan berkata bahwa perapian itu dipanaskan sampai orang yang melemparkan mereka aja ikut terbakar. Tapi saudara, mereka sampai bisa melihat bagaimana Tuhan itu menyertai Sadrak, Mesak dan Abednego. Apa yang mereka lihat? Raja sampai berkata, bukankah tadi yang kita masukkan 3 orang? Kok sekarang ada 4 orang? Dan itu janji Tuhan digenapi. Tuhan bilang, aku akan menyertai engkau. Walau engkau berjalan melalui api, nyala api tidak akan menghanguskan engkau. Dan ini terjadi saudara. Firman Tuhan mencatat bahwa pakaian mereka dan rambut mereka pun tidak terbakar, bau hangus pun tidak ada. Artinya apa saudara? Perlindungan Tuhan itu nyata dan penyertaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan yang sama berjanji saudara, Tuhan Yesus berjanji bahwa aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau dan tidak akan membiarkan engkau yatim piatu. Aku akan menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan ini merupakan peranan Tuhan dalam kehidupan kita yang perlu kita ingat. Kenapa saudara? Karena ketika kita menyadari bahwa peranan Tuhan adalah Allah yang memberikan kita perlindungan, maka kita tidak perlu takut akan apapun juga. Firman Allah jelas berkata bahwa ketika dia di pihak kita atau kalau Allah di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Dia yang menjadikan langit dan bumi beserta isinya, yang menopang segala sesuatu dengan perkataannya. Dia yang sama yang menopang kehidupan kita, orang-orang yang percaya akan dia. Kita akan lanjut saudara, melihat firman Tuhan di dalam kitab Ibrani 13 ayat yang kelima. Ini bukan merisi janji doang, tetapi ini menjadi sebuah kunci bagaimana kita ini bisa memiliki kepercayaan terhadap Tuhan. Ibrani 13 ayat kelima berfirman Tuhan berfirman seperti ini. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Hal yang sama yang dibilang Tuhan Yesus dibilang di kitab Ibrani ini, tapi di sini firman Tuhan menambahkan janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan ada yang apa padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini mau berbicara tentang apa saudara? Ini berbicara tentang prioritas kehidupan. Benar nggak saudara?
Kalau saudara dilihat di sini, janganlah kamu menjadi hamba uang. Kalau kata-kata hamba uang berarti yang menjadi tuan dalam kehidupan saudara siapa? Uang, benar ya? Ini berbicara soal prioritas kehidupan, bukan berarti kita nggak mencari uang, tetapi kita tidak memprioritaskan uang di atas segala sesuatu. Setiap orang pasti punya prioritas kehidupan, saudara, benar nggak? Kalau orang yang sekolah biasanya prioritas kehidupan mereka adalah pelajaran mereka. Kalau orang yang bekerja prioritas kehidupan mereka biasanya adalah karir. Kalau orang yang berkeluarga prioritas kehidupan mereka apa, saudara? Keluarga. Setiap orang pasti memiliki tingkat prioritas kehidupan yang berbeda-beda. Kalau mungkin saya tanya satu persatu, mungkin saudara punya prioritas kehidupan yang berbeda-beda. Ada orang yang menempatkan karirnya lebih tinggi daripada keluarga. Ada yang menempatkan keluarga lebih tinggi daripada karir. Benar kan, saudara? Dan di sini Tuhan membicarakan bagaimana penempatan prioritas kehidupan itu jauh lebih penting ketika kita tahu peranan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita tahu bahwa Tuhan yang menjamin kehidupan kita, maka kita tidak menghambakan diri kita kepada apapun juga, termasuk kepada uang. Kenapa? Karena firman Tuhan menyatakan di sini, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Hal ini yang sama yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus berfirman seperti ini, janganlah kamu khawatir tentang apa yang akan kamu pakai, apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu minum. Tuhan Yesus berkata, semua itu dicari oleh bangsa. Tetapi Bapamu tahu kalau kamu membutuhkan semua itu. Dan gak berhenti di situ, saudara, kalimatnya. Tuhan Yesus bilang apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Itu bicara soal apa, saudara? Prioritas. Kenapa kita bisa punya prioritas, saudara? Karena kita tahu peranan Tuhan dalam kehidupan kita. Seseorang yang tidak mengerti peranan Tuhan, mereka akan cemas. Mereka akan mencoba untuk mencari segala sesuatu yang bukan dari Tuhan. Makanya di firman Tuhan dikatakan menjadi hamba uang. Ini salah satunya, saudara. Dan banyak orang mencari jalan keluar di luar Tuhan. Mungkin saudara pernah dengar ada yang pergi ke dukun untuk mencari kekayaan. Pernah dengar ya, saudara ya? Ada banyak jalan, tetapi Tuhan di sini mau menyatakan bahwa ketika kita mengetahui peranan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita bisa memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa? Firman Tuhan berjanji, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Berarti Tuhan gak mungkin membiarkan kita kekurangan sesuatu. Kenapa? Karena Dia adalah Allah yang setia. Dan yang kedua, di sini aku tidak akan meninggalkan engkau. Kita telah melihat tadi bagaimana penyertaan Tuhan itu nyata. Kenapa janji Tuhan di setiap keadaan kita, walau kita menyeberang api, melewati api, menyeberang sungai, kita tidak akan ditinggalkan, tetapi kita bersama-sama dengan Tuhan. Nah, kita akan melihat, saudara, firman Tuhan di dalam Ibrani 7 ayat 25. Ibrani 7 ayat yang ke-25. Ini peranan Tuhan sebagai perantara antara kita dengan Bapa. Firman Tuhan berkata seperti ini. Karena itu ia juga sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ayat ini berbicara mengenai Tuhan Yesus sebagai imam besar, di mana Dia ini menjadi perantara antara kita dengan Bapa. Nah, kalau saudara baca lanjut di ayat 26, firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, yang tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Yang tidak seperti imam-imam besar yang lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika Ia mempersembahkan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban.
Ini merupakan peranan Allah dalam kehidupan kita, yaitu pengantara. Di firman Tuhan dikatakan sebab ia Tuhan Yesus hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Jadi kita bisa lihat saudara bagaimana kita bisa menghampiri tahta kasih karunia Tuhan itu karena pengorbanan Tuhan Yesus. Dan itu adalah peranan Tuhan yang terpenting. Kenapa? Karena tanpa pengorbanan Tuhan Yesus kita nggak punya akses. Kalau saudara lihat bagaimana ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, kita bisa lihat bagaimana tirai bait Allah itu terbelah dari atas ke bawah. Itu melambangkan apa? Pemisah yang dulu ada, yang memisahkan antara manusia dengan Tuhan, kita dengan Bapa itu hilang atau rusak. Artinya kita memiliki akses, yaitu Tuhan Yesus sebagai perantara untuk kita bisa masuk ke dalam tahta kasih karunia Tuhan. Kenapa saudara? Karena Tuhan memiliki peranan dalam kehidupan kita sebagai perantara antara kita dengan Bapa. Saya mau saudara untuk kita merenungkan firman Tuhan ini, bagaimana Tuhan ini memberikan kepada kita pengertian yang baru sehingga kita bisa menaruh kepercayaan kita sepenuhnya terhadap Dia, karena Dia adalah penolong dalam kehidupan kita. Dia adalah Allah yang menyertai kita dan Dia adalah perantara dalam kehidupan kita supaya setiap apa yang menjadi janji Tuhan, yaitu damai sejahtera Tuhan dan kepenuhan Tuhan dan juga segala kebutuhan yang kita perlukan, Tuhan itu akan berikan, itu akan digenapi dalam kehidupan kita. Amin saudara? Amin. Kita akan tutup. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan yang meneguhkan kehidupan setiap kami Tuhan pada siang hari ini akan peranan yang Kau miliki dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau adalah Allah dalam kehidupan kami. Engkau adalah penguasa dalam kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau adalah penolong dalam kehidupan kami. Dan Engkau yang menjadi pengantara antara kami dengan Bapa. Kami berterima kasih Tuhan atas setiap janji-Mu yang Kau berikan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu yang menopang kehidupan kami, yang menopang segala sesuatu Tuhan, akan terus menguatkan kami. Akan terus memberikan kami Tuhan hikmat-Mu. Seperti firman-Mu berkata Tuhan, Roh Kudus atau penghibur yang Kau berikan kepada kami, yang akan mengingatkan kami akan segala sesuatu yang Kau ajarkan kepada kami. Dan lebih dari Tuhan, lebih dari itu Tuhan, Dia akan menuntun setiap langkah kami sehingga makin hari Tuhan kami bisa memuliakan nama-Mu seperti Engkau memuliakan nama Bapa-Mu yang di sorga, karena itu adalah tujuan kami hidup. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua berkat-Mu, atas segala janji-Mu dan atas segala karunia yang Kau berikan terhadap kami, karena tanpa Engkau Tuhan kami tidak bisa melakukan segala sesuatu, tetapi di dalam Engkau kami bisa melakukan segala sesuatu karena Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.